Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bertemu silaturahim di ruangan ini dan ini juga tidak asing bagi saya bertemu dengan bos sekalian karena sebelumnya juga sudah sering ke ruangan ini juga. Yang terakhir itu dulu ketika akan persiapan uji kompetensi guru ya. Ada salah itu ya gimana ini? Nah, iya betul jadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin waktu singkat saja, tidak banyak ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ya, PKB. Ini pasti di antara sekalian termasuk kegiatan siang hari ini pun kan, atau dua hari ke depan ini juga pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi Bapak sekalian ya. Nah, pengembangan profesional berkelanjutan khususnya untuk pengembangan diri ini kan salah satunya bisa dilakukan melalui pendidikan ataupun pelatihan atau pendidikan pelatihan diklat ya. Khusus untuk Pak Saronto yang akan saya sampaikan atau saya tawarkan kali ini yang kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi kalau sekalian saat ini sudah menduduki akademik ya, minimalnya S1 untuk menjadi guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen itu kan, untuk jadi guru di tingkatan SMP atau guru gitu aja ya, itu kan harus memiliki kualifikasi sarjana. Namun demikian, dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI istilahnya ya, itu ada level-level gitu, levelnya sampai 9 tuh sekalian. Nah, kalau sekalian sudah sarjana berarti ada pada level 6. Bagi sekalian yang sudah sarjana dan sudah memiliki sertifikat pendidik, entah itu prosesnya melalui diklat, portofolio atau PPG, pendidikan profesi, berarti sudah sampai pada level 7 dalam KKN ini. Nah, berikutnya Bapak sekalian bisa meningkatkan kompetensinya lagi dalam pendidikan akademik itu pada level ke-8, namanya Magister ya, program Magister. Nah, yang akan saya sampaikan di sini di antara sekalian ini sudah saya lihat ya, ada banyak sekali yang sudah lulus Magister. Nah, ini bagi sekalian yang ingin Magister lagi, atau yang ingin meningkatkan dari level 7 ke level 8 dari profesi atau dari S1 ke level 8 akademik Magister, program Magister, untuk pintu masuk ke program Magister yang ada di Prodi Pendidikan Sains itu sekarang melalui 3 pintu. Pintu yang pertama yang mungkin banyak yang kemarin mengikuti prosedurnya atau memiliki Magister atau S2 itu melalui jalur reguler. Nah, reguler itu sekarang kita peruntukkan bagi mahasiswa yang fresh graduate. Jadi baru lulus kemudian lanjutkan S2. Sekarang banyak kok yang karena untuk S1 kemudian mencari pekerjaan agak susah gitu, lalu meningkatkan ke S2. Atau bagi sekarang kan sudah tersedia banyak sekali beasiswa, terutama beasiswa LPDP itu bisa masuk ke melalui jalur fresh graduate. Jadi kalau misalnya punya putra, punya anaknya, teman gitu ya, keponakan yang lulus S1 fresh graduate itu bisa lanjut ke S2 melalui beasiswa LPDP, dan prodi S2 Pendidikan Sains ini sudah terakreditasi A sehingga bisa menerima dari LPDP, beasiswa LPDP atau beasiswa Kementerian Pendidikan Budaya, jadi terbuka untuk bisa masuk sana. Kemudian juga bagi guru-guru yang belum NUPTK, nah nanti masuknya lewat jalur reguler. Sedangkan untuk Bapak sekalian bagi yang sudah punya NUPTK itu bisa masuk, boleh NUPTK masuk lewat jalur reguler, boleh tidak? Boleh, tetap boleh, diperbolehkan ya. Jadi kalau ingin lewat jalur reguler silakan. Nah, tapi nanti ada beberapa persyaratan kalau untuk jalur reguler. Sedangkan untuk jalur kerjasama itu terikat dalam NBMP, jadi kerjasama dengan NBMP, dan kebetulan ini kan NBMP Pak ya. Nah, ini bisa masuk melalui jalur NGMP, yaitu kerjasama NGMP. Syaratnya guru harus sudah NUPTK. Jadi kalau guru belum NUPTK tidak bisa lewat jalur kerjasama. Ya, minimal studinya ini adalah 4 semester atau masuk semester 4. Jadi semester 3
sudah selesai gitu kan, penelitian semester 3, lalu akan ujian lah. Setelah masuk semester 4, bulan pertama semester 2 sudah bisa ujian tesis. Jadi minimalnya 4 semester atau masuk di semester 4. Kemudian yang ketiga, pintu yang ketiga ini pintu baru bagi Bapak sekalian yang ingin melanjutkan studi di program magister, yaitu pintu rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Nah, RPL ini syaratnya harus guru yang sudah ber-NUPTK juga. Lama studinya ini tinggal 50%. Jadi kalau tadi yang reguler tadi itu harus menempuh minimal 4 semester. Kalau yang RPL atau yang tadi kerjasama juga 4 semester, yang RPL ini cukup 2 semester. Nah, cukup 2 semester untuk bisa menyelesaikan S2. Loh, kok hanya 2 semester? Lah yang mata kuliah bagaimana? Nanti dari rekognisi pengalaman kerja dari ibu sekalian. Jadi ini syaratnya guru NUPTK, kemudian minimal studinya itu 2 semester. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau reguler ini nama studinya 4 semester, jadi masuk semester 4, kuliahnya harus luring atau hybrid ya, luring atau hybrid di hari kerja. Jadi kuliahnya itu kalau di prodi pendidikan sains itu dari Rabu sampai Jumat ya, 3 hari untuk reguler ya, reguler. Kemudian untuk bisa lulus, untuk mendapatkan ijazah untuk yang program reguler ini minimal publikasinya Sinta 3 ya, Sinta 3 atau prosiding kalau Sinta 3 itu harus dengan prosiding seminar nasional atau prosiding yang terindeks Scopus. Nah, ini untuk bisa mendapatkan ijazah ya. Kemudian maksimum studinya ini 8 semester. Untuk kuotanya satu kelasnya itu minimal 10 orang. Nah, ini untuk program reguler. Sedangkan untuk program kerjasama tetap kuliahnya itu minimal 4 semester ya. Kemudian kuliahnya hybrid ya, minimal face to face-nya, tatap mukanya 4 kali per semester. Jadi 4 kali per semester nanti bisa ditata di hari Sabtu atau hari Minggu, nanti tinggal kesepakatan bisa ibu sekalian ya. Nanti di kegiatan yang lain nanti dilaksanakan dari kerja, tetapi bentuknya daring, online ya, online. Nah, untuk publikasinya, karena persyarat untuk lulus S2, S1, S2 itu kan harus publikasi ya. Publikasinya itu minimal Sinta 6 dan prosiding nasional. Sinta 6 di prodi pendidikan saya ini sudah punya jurnal yang terakreditasi atau sudah terindeks Sinta 4. Jadi kalau hanya untuk syarat lulus saja ini sudah bisa diakomodasi dari jurnalnya di prodi pendidikan sains. Maksimum studinya ini 8 semester. Syaratnya guru NUPTK satu kelas minimal 15 orang. Yang sekarang ini sudah siap, tetapi kuotanya belum penuh itu dengan MBMP Kabupaten Bojonegoro. Jadi nanti kalau saya lihat dari sini misalnya ada 7 orang gitu ya, nanti mengikuti program ini nanti bisa dibuka kelas ini ya. Minimalnya 7 orang nanti bisa dibuka karena yang dari Bojonegoro sudah 8 orang. Kemudian nanti kuliah face to face-nya dilaksanakan di UNS di akhir pekan. Ya, baik, minimalnya 15 orang. Kemudian untuk jalur RPL, ini jalur yang baru ya, jalur baru yang diselenggarakan oleh UNS. Lama studinya ini hanya 2 semester, jadi lama ya, hanya 2 semester. Kemudian kuliah semester 1 ini penyiapan proposal, ya langsung proposal. Semester 2 ini penyelesaian studi, penelitian dan penulisan tesis. Kemudian kuliah yang tadi yang 1 semester tadi, yang 2 semester tadi, itu dilakukan secara hybrid, ya. Kemudian jadi ada kuliahnya daring, kemudian face to face-nya tetap wajib 4 kali per semester, ya di akhir pekan. Publikasinya minimal Sinta 6, kita siapkan untuk jurnal yang Sintanya tadi, Sinta 4. Kemudian juga seminar nasional dan UNS itu selalu mengadakan seminar nasional itu di 2 semester ya, semester belajar genap itu ada seminar nasional. Maksimum studinya hanya 4 semester. Oke. Jadi hanya 2 tahun maksimum lama studinya. Kemudian syaratnya guru NUPTK, lalu satu kelas minimalnya 20 orang kalau ini, ya 20 orang. Nah, pengertian RPL, rekognisi pembelajaran lampau, ini adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang
yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, atau pengalaman kerja. Kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja, punya RPP, punya perangkat pembelajaran atau modul aja, kalau hari ini akan berlatih tentang IKM, berarti kan punya sertifikat ya, punya pengalaman, punya produk, maka nanti bisa direkognisi menjadi atau dikonversi ke nilai di mata kuliah ya. Kemudian RPL yang kita sedangkan namanya RPL tipe A, jadi pendidikan formal. Ini RPL itu sah nggak sah ya, BKD mengesahkan. Makanya nanti kalau sekalian masuk lewat jalur RPL, kok baru 1 tahun itu sudah lulus, kalau lewat jalur biasa reguler atau kerjasama nanti tidak bisa diakui oleh BKD ya. Kalau jalurnya RPL ketika nanti mendaftar sekalian, kalau misalnya lewat jalur ini ya, sampaikan ke BKD baru sekalian masuknya lewat jalur RPL ya, RPL gitu. Nih, karena kalau RPL nanti 1 tahun selesai lulus diakui oleh BKD. Kita sudah audiensi dengan BKD Jawa Tengah dan beliau mengakui untuk RPL tadi dengan lama studi sebagaimana peraturan di RPL. Ini prinsip penyelenggaraan RPL. Nah, tahapannya nanti bagi sekalian pemohon mendaftar ke ya seperti biasa masuk ke UNS itu lewat SPMB. Nanti ada di SPMB, di laman SPMB ada pintu namanya RPL gitu ya. Pintu namanya RPL. Yang sekarang ini sedang existing untuk RPL itu 5 program studi ya. S2 ya, S2 itu 5 program studi. Salah satunya itu teknologi pendidikan ya. Untuk pendidikan sains karena ini pintunya baru dibuka semester ini kita masih sosialisasi dengan masyarakat karena banyak yang belum tahu tentang jalur RPL ini. Jadi mulai dari rekognisi, kemudian memasukkan pengalaman kerjanya tadi ke sistem atau siakat ya, ke sistem informasi akademik di UNS, kemudian nanti akan dinilai oleh asesor internal, nilai nanti akan masuk ke mata kuliah. Jadi mata kuliah itu tetap mata kuliahnya sama dengan reguler, jumlah mata kuliah sama. Nilai nilai transkripnya nanti juga akan sama, jumlah SKS-nya akan sama. Hanya 50%-nya itu dinilai dari pengalaman kerja. Tinggal 50% itu untuk menyelesaikan studi ya. Ini mekanisme RPL, bagus sekalian, evaluasi diri, kemudian nanti wawancara dengan asesor. Kalau ada dokumen-dokumen yang diragukan oleh asesor, sekalian akan diundang untuk diwawancarai ya. Nah, gitu. Supaya nanti menjadi nilai. Berikutnya apa sih yang diperlukan? Nah, ini dokumen yang diperlukan kalau sekalian masuknya lewat jalur RPL. Ada ijazah, daftar riwayat hidup, sertifikat kompetensi, ya. Kemudian sertifikat pengoperasian atau sekalian sudah punya pengalaman sebagai narasumber Microsoft 365 misalnya, punya lisensi itu, nah nanti bisa dimasukkan sebagai rekognisi ya. Foto pekerjaan, buku harian ya, dokumen yang Bapak Ibu sekalian miliki nanti akan menjadi